waktunya untuk mengadakan wawancara nih Pak. Oke, enggak Mbak. Oke. Pertama, wonten pertanyaan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, dengan cara melihat dari kebiasaan yang sudah berjalan untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk dilema etika yang merupakan permasalahan benar vs benar atau bujukan moral yang merupakan permasalahan benar vs salah. Hal ini membutuhkan proses seiring berjalannya waktu dengan menghadapi kasus-kasus yang sering muncul, akan membuat kita terampil mengidentifikasi keduanya, Mbak. Oke, terima. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Dalam mengambil keputusan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, tentu harus dapat melihat skala prioritas, mana yang harus dilakukan dan mana yang bisa dilakukan belakangan. Bila memungkinkan dapat berjalan keduanya. Pertanyaan berikutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama-tama masalahnya harus didahului dengan jelas dan dirumuskan terlebih dahulu. Setelah itu untuk mencari alternatif yang terbaik, saya biasanya melibatkan pihak-pihak terkait baik itu guru maupun warga sekolah untuk ikut terlibat sebagai dasar pertimbangan untuk membuat keputusan sesuai dengan skala prioritas. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau ini hal-hal yang efektif itu memberikan pemahaman agar dapat membedakan mana yang primer dan mana yang sekunder kepada pihak yang sedang menghadapi dilema etika. Oke. Kan? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini agak panjang. Ini harus melihat kebiasaan dan kebersamaan. Yang dimaksud kebiasaan yaitu kebiasaan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika. Dengan semakin berjalannya waktu, semakin terbiasa menghadapi kasus dilema etika. Kebersamaan yaitu kerjasama atau teamwork yang harus dijaga sehingga memudahkan dalam berkomunikasi dan silang pendapat untuk mendapatkan alternatif dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, kalau ini kan bukan masalah rencana kerja. Untuk jadwal tertentu saya tidak punya, karena biasanya kasus dilema etika terjadi secara insidental dan reguler. Jika ada masalah yang terjadi, maka segera diselesaikan dengan melalui prosedur yang baik, dengan melalui identifikasi masalahnya dulu, kemudian mencari alternatif terbaik dengan terlebih dahulu mempertimbangkan masukan dari rekan guru maupun pihak terkait lainnya dalam membuat keputusan. Nah, selain itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini butuh faktor-faktor yang membantu adalah kesadaran dari budaya kita yang terdampak dilema etika dan kebersamaan dengan warga sekolah dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kemajuan sekolah. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan,
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, betul. Kita harus dapat membedakan antara hal primer dan sekunder. Selain itu, berkomunikasi dengan warga sekolah dan menjaga kebersamaan merupakan hal yang menjadi kekuatan kita dalam mengambil keputusan dilema etika. Nggih. Ngaten Pak, matur nuwun wawancaranipun.